tanpa sampah. Tidak ada sampel lagi, Mbak Indah. Boleh ke sini? Mana punyanya Mbak Indah? Indah buka, tolong bacakan sampelnya. Terima kasih. Itu tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo 3, juga Bapak Ibu Guru beserta adik dari SD Negeri Purworejo 3. Sebelumnya saya di sini sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 31B Kabupaten Jombang. Di sini saya akan diseminasi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan hasil pembelajaran saya dengan teman-teman di guru penggerak, marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu, di guru penggerak kami selalu menyempatkan kata-kata salam dan bahagia. Maksud dari kata-kata itu adalah bahwa kita di sini adalah sebagai seorang pendidik. Alangkah lebih baiknya jika kita menyampaikan ilmu yang kita sampaikan kepada peserta didik kita dengan penuh kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Karena nanti akhirnya tujuan dari guru penggerak adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini saya akan memaparkan yaitu budaya positif. Di situ ada nama saya, pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Dan di situ saya sebagai guru penggerak angkatan 11 dari kelas 31B Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu pasti tahu bahwa Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Di situ ada azas pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun murid terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita di sini adalah sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya peserta didik sesuai dengan kodratnya agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya, bukan hanya dasarnya hidup, tapi juga tumbuhnya dan kekuatan kodrat dari anak tersebut. Namun, dalam pembelajaran kita tetap harus memperhatikan dengan kodrat zamannya, karena sekarang eranya adalah era digitalisme. Dengan kata lain, seorang anak nanti diharapkan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di zaman yang milenial ini. Sebelumnya tadi sesuai dengan judulnya yaitu budaya positif.
Jadi dia akan merasakan pembelajaran itu lebih menyenangkan, nyaman, dan akan lebih efisien lagi ketika kita melakukan asesmen dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita lakukan dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang nantinya akan membentuk karakter dari peserta didik. Baik itu dengan bantuan dari Bapak Ibu guru, dengan mungkin kepala sekolah, wali murid, dan juga komite. Jadi semua warga sekolah ikut andil dalam pembentukan budaya positif tersebut. Di sini ada diagram ini saya perbesar. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum? Sambung Pak? Artikel dasar. Nah, kalau dalam pembelajaran yang saya dapat di guru penggerak bahwa anak-anak itu pasti mempunyai sekolah impian. Sekolah impian itu dapat tercipta jika di situ pendidik bisa berbagi belajar dan berkolaborasi baik itu dengan orang tua, dengan komite, dan juga dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Terus yang kedua, di situ juga ada bahwa selain sekolah yang aman, kita juga harus menumbuhkan bahwa sekolah itu adalah sekolah yang menyenangkan dan adalah rumah kedua bagi peserta didik. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran harus berpusat pada murid. Bukan murid mengikuti guru, tapi guru melayani murid. Karena dalam pendidikan guru penggerak, guru adalah penghamba murid atau melayani murid yang menuntut murid. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan slide selanjutnya. Sekarang saya akan menjabarkan hal-hal apa saja yang terdapat dalam budaya positif. Dalam budaya positif tersebut, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai dari kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan yang kelima adalah restitusi dari 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya ini saya perbesar nama kecil. Di situ ada disiplin positif atau teori kontrol atau choice theory menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah itu tergantung dari semua perilaku itu memiliki tujuan. Terus di situ juga model berpikir bagaimana
belajar dengan giat, mereka ingin diakui bahwa mereka itu pintar dengan mendapatkan nilai atau oh kamu jempol, oh kamu pintar banget. Itu contohnya adalah kebutuhan dasar dari pemasakan. Yang ketiga, kasih sayang. Tidak kita pungkiri ya, setiap orang pasti butuh kasih sayang. Kadang ada anak yang usil, nggak butuh aja. Padahal dia itu sebenarnya butuh perhatian, diperhatikan. Itu salah satu contoh bentuk kebutuhan dasar dari kasih sayang. Yang keempat, kesenangan. Anak selalu butuh yang namanya kesenangan. Kesenangan itu tidak hanya berupa hadiah, bisa juga mereka bermain dengan teman tanpa kita batasi. Apa yang menjadi minat bakatnya itu sudah salah satu contoh kesenangan bagi mereka. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan itu apa? Ketika mereka misalkan punya unek-unek atau punya pilihan untuk menyelesaikan suatu masalahnya sendiri, tidak harus ini dikerjakan dengan misalkan ditulis pakai huruf Latin. Kalau mereka tidak bisa, mereka lebih cenderung bercerita, tidak apa-apa. Yang penting nanti tujuan dari pembelajaran itu tercapai, seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk eksplorasi konsep yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini adalah contoh Anda dan teman-teman Anda melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya itu berpengaruh dengan kehidupan Anda. Kemudian rekan Anda itu sebagai B. Rekan Anda itu mencoba segala cara agar Anda mau membuka kepalan tangan tersebut dengan cara mungkin membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda jika Anda mempunyai hal yang sangat penting dalam kepalan tangan Anda dan ada teman Anda yang berusaha ingin membuka mungkin dengan paksaan atau dengan iming-iming atau dengan membujuk atau memberikan uang, bagaimana Anda? Apakah memperbolehkan atau tidak? Sedangkan di situ ada hal yang sangat penting yang berhubungan dengan kehidupan jenengan semua. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dibuka atau tidak? Tidak. Mengapa atau apa alasannya jika Anda membuka atau menutup kepala itu? Monggo, kepala semua. Saya tetap menutup karena saya tidak ingin apa yang saya
yang benar seperti itu. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini teori kontrol, memahami, kritik, dan membuat orang bersalah dengan menguatkan karakter. Menguatkan menggunakan kritik atau rasa bersalah itu sebenarnya membuat anak merasa gagal. Kadang kita mulai tanpa kita sadari itu psikisnya yang anak itu dalam bayangannya itu mereka merasa bahwa aku itu tidak mampu apa-apa, bahwa aku itu nggak bisa ngakuin apa-apa, seperti itu. Makanya di sini guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan itu. Jadi kalau anak itu semakin seperti itu dan kita semakin membuat dia merasa bersalah, akhirnya anak psikisnya kena. Memang ada tipe-tipe anak itu yang kalau dia di kampusnya memang ada yang menunjuk seperti Bu Ani itu. Dan itu kemarin saya dapat ilmunya itu dari Bu PP itu bahwa tingkatan anak memang berbeda-beda. Ada yang anak itu kalau dibilang harus nggak bisa. Berarti dia mempunyai tingkatan psikologinya itu levelnya lebih tinggi. Dia lebih kena ketika dikerasi. Persis seperti yang dibilangkan sama Bu Ani. Tapi di sini kita tidak boleh, kalau di penggerak itu kita tidak boleh diujian. Kita tidak boleh mengkritik anak itu sampai dia merasa bersalah dan dia down. Takutnya nanti ke bawah sampai dia dewasa. Seperti itu. Nah mungkin itu saya terapkan di kelas. Kadang saya seperti itu. Nah ada anak memang seperti yang Bu Ani bilang, saya lulus, saya nampak masih gitu. Tapi benar juga omongannya dia bahwa segitiga restitusi itu tidak hanya butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Prosesnya memang panjang ya Bu Dia. Sepantas anak itu punya kesadaran akan kesalahannya sendiri dan berusaha memperbaikinya. Sekarang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju buatan? Kalau orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, tidak. Yang benar bagaimana? Ya tetap kita membantu anak untuk memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Setuju gitu. Jadi kita intinya mengarahkan ya budinya gitu, menuntun gitu. Kembali lagi seperti itu. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus atau rangsangan respon. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang kita, hubungan dengan dunia. Kalau yang ini, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita melakukan itu? Tidak bisa. Okay? Jadi kita hanya bisa memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu pasti berbeda dengan kita. Yang kedua, stimulus perilaku buruk
Jadi mereka sadar bahwa dengan melakukan itu mereka termotivasi menjadi anak yang lebih baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu juga mereka akan menjadi orang yang berperilaku baik dan berdasarkan dengan landasan nilai-nilai kebajikan tadi. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi slide-nya. Mohon ini Bapak Ibu beri argumennya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Setuju? Setuju. Ada yang beranggapan setuju, nanti kita ulas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju betul? Tidak. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan pemberian. Setuju betul? Tidak. Tadi ada yang masih menjawab nomor 2 ini setuju. Punten ya Bapak Ibu. Awal ini memang saya sependapat dengan panjenengan sedanten menawi ini adalah benar setuju. Tapi ketika elaborasi pemahaman konsep 1.4 yang dimana beliaunya Pak Christian dari Malang itu menjelaskan bahwa ini itu tidaklah benar. Ini tidak benar. Ketika anak diberi hukuman, misalkan disuruh membaca, membersihkan halaman gara-gara tidak mengerjakan PR, mereka akan terus begitu. Enak untuk pegangan satu PR, paling baca buku, aku dikongkon ngasih halaman. Jadi mereka malah senang, akhirnya gak boleh pelajaran untuk memberi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak. Apapun itu, kalau berupa hukuman itu adalah hal-hal yang negatif, tidak boleh kita lakukan, apalagi kita sebagai pendidik. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Teori motivasi manusia. Tadi sudah saya terangkan, motivasi dibagi menjadi dua. Eksternal itu dari luar, internal adalah dari dalam. Ya, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila sudah melakukannya? Orang melakukan ketidaknyamanan itu menjadi hukuman untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian apa
Jadi anak itu ya akhirnya mendelep, tidak yakin akan potensinya. Padahal semuanya itu sebenarnya sama, cuma bagaimana kita menuntut anak tersebut untuk memunculkan percaya diri. Seperti itu. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Seperti tadi, penghargaan itu tidak akan efektif karena mengurangi motivasi inklusifnya. Jadi dia merasa gagal akan dirinya sendiri. Seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Pembuka di situ saya pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati karena dia merasa dihargai. Situasinya menolong murid baru di kelas. Kemarin saya perhatikan, kalau diperhatikan berarti kan ada empati, ada perhatian. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, mungkin ada temannya yang jatuh atau apa, terus diperhatikan, itu contoh empati, menghargai dari kepedulian. Contohnya membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu mengajarkan kolaborasi. Bagaimana kita saling berbagi ilmu, saling sharing, akhirnya semuanya mampu dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih itu wujud rasa tanggung jawab dari nilai kebajikan. Mungkin saat kita memungut kertas yang disilakan di lantai dan kita taruh di tempat sampah, itu sudah menunjukkan bahwa anak tersebut mempunyai nilai kebajikan rasa bertanggung jawab. Bapak Ibu, identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi itu beda dengan hukuman di Bapak Ibu. Restitusi itu adalah bagaimana anak menyelesaikan suatu masalah. Contohnya di situ hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Hukuman pasti menyakitkan bagi anak. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, padahal mereka tidak menginginkannya. Restitusi merupakan pilihan. Akhirnya mereka mau tidak mau masalah terselesaikan dengan caranya mereka sendiri. Itu dilakukan dengan restitusi. Hukuman tidak nyaman pasti, terus konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Contohnya konsekuensi itu apa? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, nanti kita tahu beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu tanpa kita memberikan pengarahan, anak-anak sudah paham. Kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas, restitusi menguatkan itu pasti nanti jangkanya panjang karena sudah menjadi kebiasaan. Hukuman korban untuk mendapatkan keadilan, korban bisa dikabulkan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti, kalau konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau dia melanggar otomatis dia akan tidak nyaman karena sudah ada di keyakinan kelas tersebut. Restitusinya anak akan mendapatkan penguatan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Apa itu restitusi? Dari tadi saya menyebutkan kata restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sendiri kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Anak melakukan suatu kesalahan, dia akan berusaha mencari solusinya sendiri tanpa ada paksaan ataupun kendala yang terjadi. Dengan begitu mereka
biar kekuatan atau kekuasaannya itu terpenuhi tanpa harus dia wujud kekuatan itu namanya. Mengarahkannya bagaimana? Mengerai. Menurut Pak Freddy mengerai. Pak Fajar? Kalau menurut saya itu begini, kalau melihat dari karakter anak itu ini tentu pemberani supaya itu kita arahkan sesuai dengan potensinya, yaitu dengan mengarahkan ikut bela diri atau kompetisi yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi. Setuju Bapak Ibu dengan jawaban Bapak Fajar? Setuju. Itu salah satu bentuk pengertian anak agar tidak merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada anak, biasanya anak perempuan ya, dia kalau jalan itu selalu minta sama temannya didorong kelas atau sekolah. Berarti dia itu kebutuhan dasarnya itu kesenangan di situ. Dia senang karena dengan sama temannya dia merasa tidak sendiri, bisa bercanda dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan siswa yaitu kesenangan tanpa menyakiti orang lain? Misalkan temannya ada yang minta maaf ketika diajak, lalu pandangannya bagaimana? Itu tadi gimana? Ada anak, kalau dia berjalan di lorong kelas gitu loh Pak, dia selalu minta ditemani sama temannya. Itu salah satu kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan yang belum terpenuhi. Menurut panjenengan, solusi dari siswa tersebut bagaimana? Kadang kan tidak selamanya temannya itu mau, kadang ya betul. Nah, nggak mau dipaksa kan akhirnya dia sakit hati. Bagaimana menurut panjenengan penyelesaiannya? Mungkin kita diintegrasikan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Anak itu ditanya sukanya apa, mungkin bisa diajarkan di situ. kadang dia lelah. Kita dapat melihat dari karakternya juga gitu. Terus kebutuhan belajarnya juga. Anak mungkin itu cenderung mungkin dia itu gimana gitu, nggak mau sendiri gitu. Senangnya bersama-sama gitu. Jadi berkelompok bisa kita arahkan pada pembelajaran. Terus mungkin ini saya lanjutkan kelima posisi kelompok. Tadi saya sudah menjelaskan ada 5 posisi kelompok. Ini saya periksa lagi. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kelompok. Yang pertama adalah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Pendukung jadi menghadik anak. Jadi anak itu nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kata kita hukum. Membuat orang merasa bersalah. Tadi seperti yang saya ucapkan dari misalkan kami itu tidak mengerjakan PR. Kita bilang gini, aku bangun saya begini kalau siapa PR. Saya tangan kepala sekolah ini sih, video begini. Jadi anak itu secara langsung dia langsung ya Allah, kemudian aku bisa nyanyi gara-gara aku. Terus yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru itu kalau membuatkan alasan-alasan supaya dia tidak kena hukuman ataupun pelanggaran. Yang terakhir pemantau, menghitung dan mengukur. Terus di sini Bapak Ibu manajer yang selalu diterapkan kepada kita adalah manajer. Langkah utama dalam menyelesaikan suatu restitusi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu, ini adalah sebuah diagram